Sudah 6 hari terhitung sejak hari terakhir mereka jalan bersama. Xavier dan Adiba dilarang bertemu selama 6 hari. Dan selama itu pula Xavier uring-uringan. Seperti saat ini Xavier yang sudah sangat merindukan gadis tersayangnya itu hanya bisa bersabar dan menahan diri untuk tak bertemu. Awas aja, kalau sudah bertemu akan aku peluk dia sampai aku puas. Kan pas ketemu sudah sah kan ya, jadi gak apa-apa dong, gumamnya di dalam hatinya. Xavier dan Adiba tetap berkomunikasi, walaupun tidak diizinkan bertemu. Setiap bangun tidur, siang hari dan malam hari, ketika hendak tidur, Xavier selalu melakukan video call dengan Adiba. Jika tidak, sudah dipastikan Xavier tak akan bisa tenang. Seperti saat ini Xavier sedang melakukan video call dengan gadis tercintanya itu. Mereka sudah bersama-sama bersiap untuk tidur. Seperti itulah kebiasaan mereka video call sebelum tidur dan berakhir di pagi hari. Setelah bangun tidur, tak jarang Xavier melihat wajah lucunya ketika tertidur dari seberang sana. Dan Xavier tak sabar untuk menyaksikan wajah lucunya saat tertidur secara langsung. Aku tidur duluan ya, kan besok mau bangun pagi untuk akad nikah. Gadis tercintanya sudah beberapa kali menguap dan saat ini dia menahan kantuknya. Aku gugup baby, jadi gak bisa tidur, jawabnya. Ya memang Xavier sudah tak bisa tidur. Bagaimana bisa Xavier tenang untuk menghadapi hari esok, hari yang paling bersejarah baginya. Bahkan saat ini sangat menegangkan, melebihi ujian nasional ketika Xavier SMA. Kamu yang tenang ya, aku yakin kamu pasti bisa. Semangat sayang, aku tidur duluan ya. Adiba memang paling piawai dalam rangka menenangkan hatinya Xavier. Hanya dengan ucapan sayang darinya saja mampu membuat Xavier melayang. Dasar gadis kecilku itu. Ya udah nggak apa-apa, tapi jangan dimatiin ya video callnya. Aku masih rindu. WK. Dasar Xavier. Pada mulai besok Xavier sudah bisa puas untuk melihatnya, bahkan tidur bersamanya dalam dekapannya. Tapi tetap saja Xavier yang dingin dan kejam entah kemana saat bersama dengan Adiba. Kamu tuh ya lebay tau gak? Ujar Adiba. Tapi Xavier, mana ia peduli mau dikatakan lebay, alay, atau apalah. Yang jelas Xavier sama sekali tak memperdulikannya. Lambat laun Xavier melihatnya mulai tertidur. Terdengar deru nafasnya yang teratur menandakan bahwa dia sudah masuk ke dalam alam mimpinya. Selamat malam sayang, ujar Xavier dengan lembut yang pastinya tak dapat jawaban dari Adiba karena dia sudah mulai terlelap. Matanya tak pernah berhenti memperhatikan wajah imutnya saat tertidur. Matanya yang indah ketika tertutup karena bulu mata yang sangat lebat. Bibir mungil yang ingin sekali untuk Xavier cium. Pipinya yang cabi membuat Xavier gemas untuk mencubitnya. Sabar Xavier, sabar. Besok malam kamu akan memiliki Adiba seutuhnya. Sabarlah dan tenangkan dirimu. Persiapkan saja dirimu untuk melakukan akad besok pagi, pikirnya. Lambat laun Xavier pun menutup matanya sempurna menyusul gadisnya di alam mimpinya. Masya Allah, mbak cantik banget mbaknya, ujar seorang perias pengantin yang sedang tadi merias Adiba. Ya, Adiba tampak begitu anggun dengan gaun warna biru pilihan Xavier, dan riasan di wajahnya menambah kecantikannya berkali-kali lipat. Makasih ya mbak, ujar Adiba tersipu malu. Masya Allah, anak mama cantik banget sih. Mamanya Adiba yang baru memasuki kamar Adiba tampak terpesona dengan anak gadisnya. Sungguh, Adiba begitu cantik hari ini. Calon menantu mami sangat cantik. Cantiknya mengalahkan mami. Ujar sang mami membuat Adiba semakin tersipu malu. Ini sudah siap kan mbak? Tanya mama Adiba pada perias itu. Udah kok tante, udah siap, jawab perias pengantin. Ya udah bentar lagi kita turun ya. Itu Xavier lagi ngucapin akad, ujar sang mama. Ya, akad serta resepsi dilakukan di kediaman Adiba dengan dekor yang sangat mewah, dengan interior yang berwarna gold. Sah, kata itu terdengar jelas di telinga Adiba. Tak terasa air matanya jatuh.
Haru, dia sangat terharu. Tak terasa dia akan meninggalkan kediaman orang tuanya dan merajut kehidupan yang baru yang bernamakan rumah tangga. Ayo sayang, kita turun, ajak sang mama dan juga maminya Safir, dan langsung diangguki oleh Adiba. Mereka pun turun bersama-sama dengan pria pengantin yang setia memegangi ujung gaun pengantin Adiba. Satu persatu anak tangga dituruni oleh Adiba. Masya Allah, pengantin wanitanya cantik banget ya. Begitulah pujian-pujian dari para undangan ketika melihat Adiba menuruni anak tangga dengan perlahan tapi pasti. Keanggunan langkah kakinya membuat semua mata takjub akan ciptaan Tuhan yang bernamakan Adiba. Jangan ditanya lagi, dengan Safir yang sedari tadi matanya enggan untuk berkedip, hanya untuk melihat pengantinnya itu yang sekarang menyandang status sebagai istri dari Devran Safir Alexander. Sesampainya Adiba di pelaminan akad, Adiba pun duduk bersebelahan dengan Safir lalu menandatangani surat-surat pernikahan. Selesai dengan surat-surat, Adiba pun beralih menghadap Safir lalu mereka saling memasangkan cincin satu sama lain. Setelah selesai memasang cincin, Adiba pun mencium tangan kanan Safir dan Safir meletakkan tangan kirinya di atas kepala Adiba sembari membaca doa pernikahan. Selesai membaca doa, Safir pun mengecup lama kening Adiba. Tetesan air mata haru di pipi Adiba mengalir sadar. Dengan hal itu Safir segera menghapus jejak air mata di pipi Adiba. Please, jangan keluarkan air mata baby. Walaupun itu air mata haru, Safir tak pernah menginginkan air mata gadisnya itu jatuh sekalipun hanya air mata haru. Selanjutnya mereka pun meminta restu pada kedua orang tua Adiba dan orang tuanya Safir. Begitupun dengan orang tua mereka merasa sangat terharu dan menyaksikan hari yang sangat sakral bagi anak-anak mereka. Tamu undangan lebih dari 1.000 undangan, termasuk sahabat Adiba dan sahabat Safir. Tapi ada yang janggal nih, ternyata Bilqis juga mengundang tamunya sendiri. WK. Kalian tahu siapa yang diundang sama Bilqis? Yaitu para fansnya. Selain memamerkan ketampanan wajahnya, ia juga memamerkan kemewahan acara pesta sang kakak. Ia merasa bangga para fansnya juga memuji kecantikan sang kakak dan ketampanan abang iparnya. WK. Dasar Bilqis, bisa aja kamu ya sekali berenang 2 pulau terlampaui. Capek banget aku Safir, geluh Adiba. Saat ini mereka sedang berada di kamar untuk istirahat sejenak, lalu melanjutkan resepsinya setelah sholat zuhur. Ya sudah, kamu istirahat dulu ya sayang. Nanti kalau capeknya sudah hilang aku bangunin, ujar Safir lembut lalu mengecup kening Adiba. Hal yang sangat ia ingin bisa menyentuh bebas sang istri. Adiba pun mengistirahatkan sejenak tubuhnya. Setelah lebih dari 1 jam, Adiba terlelap. Mereka pun membangunkan Adiba untuk bersiap acara resepsi pernikahan. Safir, pegel ini kaki aku, masih lama ya? Lagi-lagi Adiba merengek. Mana yang pegel sayang, sini aku pijit. Tanpa malu-malu Safir langsung berjongkok menghadap kaki Adiba. Ih Safir, jangan di sini malu. Adiba yang merasa tak enak dengan posisinya langsung membangunkan Safir untuk berdiri. Ya sudah, sabar ya sayang, nanti aku pijit kakinya. Dibuka aja heelsnya, kalau pegel jangan dipaksa. Adiba pun menurut dengan perkataan Safir barusan. Memang sedari tadi yang membuatnya pegel adalah high heels yang dipakainya. Mereka pun menyalami satu persatu tamu yang datang untuk memberi ucapan selamat. Dan kalian tahu apa kabar gembiranya? Kedua sahabatnya yaitu Nesha dan Felix sebulan lagi akan melangsungkan akad nikah. Bukan Adiba saja yang bahagia, tetapi Safir juga. Tapi ada kabar sedihnya. Sampai sekarang Fraka masih saja jomblo. Habisnya siapa suruh jadi cowok terlalu dingin dan judes. Selamat bro, Samawa ya. Gue dan semuanya senang lo menikah. Gila habis, lo ganteng dan Adiba cantik bagaikan bidadari surga. Gue pangling sama lo berdua. Puji Marvin mengunyil-unyil pipi Safir saking gemasnya. Lo selamat karena ini hari spesial gue. Kalau ini hari biasa gue patahin tangan lo.
Gertak Safir dengan nada lembut namun mematikan. Ups, sudah jadi pengantin masih saja kejam. Santai bro, gue kan cuma bercanda, tapi pipi lo lembut juga ya. Ledek Marvin yang tidak mau kalah dengan Safir. Hal itu berhasil memecahkan canda tawa di antara mereka. Adiba, selamat ya sahabatku, Samawa, sahabat tercantik dan tersolehaku. Aku terharu melihat pernikahan yang begitu indah ini. Kamu juga sangat cantik. Kami sebagai sahabatmu merasa sangat bangga. Safir, jaga baik-baik sahabat kita ya. Awas kalau kamu buat Adiba nangis. Kamu hadapi kita berdua. Ingat itu, ujar Felis memberikan peringatan pada Safir. Detik berikutnya Nesha dan Felis memeluk arah tubuh Adiba. Safir hanya geleng-geleng kepala melihat kelebayan ketiga sahabat itu. Tapi selang berikutnya Safir teronjak kaget. Pasalnya ketiga sohibnya yaitu Marvin, Fraka dan juga Rangga memeluk erat tubuh Safir. Habisnya mereka tidak mau kalah dengan Adiba, Felis dan Nesha. Suasana pernikahan yang haru menjadi berubah setelah kedatangan para sahabat. Akhirnya selesai juga. Kini Adiba membaringkan tubuhnya di atas kasur yang didekor seperti hotel kamar VVIP mewah besar. Dan di atas kasur tak lupa ada taburan bunga mawar yang harumnya menyerbak memenuhi ruangan kamar itu. Sayang, mandi dulu ya, ujar Safir yang baru keluar dari kamar mandi dengan handuk yang digunakan untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Seksi, hanya itu yang ada di pikiran Adiba ketika melihat suaminya itu. Bagaimana tidak, Safir hanya mengenakan kaos tanpa lengan dan celana training tidur hingga memperlihatkan otot-otot tangannya yang cukup terbilang berisi. Ditambah rambutnya yang basah menambah ketampanannya. Sayang, kenapa? Kagum ya? Goda Safir yang sedari tadi melihat Adiba terperangah. Ganteng banget sih suami aku, puji Adiba sambil mencubit gemas pipi Safir. Istri aku juga cantik banget, mandi ya sayang, ujar Safir lalu diangguki oleh Adiba. Setelahnya Adiba pun berusaha membuka gaunnya, tapi sayang, resleting gaun yang di belakang susah untuk dibuka. Seketika tangan kekar menyentuh tangannya yang berusaha untuk membuka resleting gaun tersebut. Biar aku bantu, ujar Safir lembut tepat di telinga Adiba. Srek, gaun pun berhasil terbuka, tapi ditahan oleh kedua tangan Adiba agar tak sepenuhnya turun ke bawah. Kenapa ditutup? Goda Safir yang melihat pipi Adiba yang memerah. Ih, Safir, awas, aku mau mandi, pekik Adiba, menggeser tangan Safir yang sudah bertengger melingkar di perut Adiba. Mandi bareng? Goda Safir lagi. Safir, ih, awas. Kini kaki Adiba menginjak keras kaki Safir yang berada di belakangnya, membuat Safir terpaksa melepaskan pelukannya dari Adiba. Dan kesempatan itu digunakan Adiba untuk kabur dan lari ke kamar mandi. Au, sakit sayang, pekik Safir. Biarin, ejek Adiba dan menutup rapat pintu kamar mandi. Babyku, mandi bareng ya, rayu Safir lagi dari luar. Apaan sih kamu ini, Safir? Kan kamu sudah mandi, balas Adiba dengan sedikit berteriak. Safir yang mendengar itu terkekeh geli, semakin gemas melihat tingkah lucu Adiba. Adiba pun langsung melanjutkan ritual mandinya, dan Safir kembali ke kasur dengan wajah lesu karena rencana mandi bersamanya gagal. WKWKWK, kesiannya Safir. Sabar dong Safir, kalau mau menjinakkan singa betina. Terima kasih, ditunggu episode selanjutnya. Bersambung.